Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan rangkuman materi kelas 4 tematik muatan pelajaran IPA. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti penilaian akhir semester 1 atau PAS, nah mungkin video ini cukup membantu. Akan tetapi bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan saya tunggu like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih bagi yang sudah. Ya, baik, rangkuman ini mungkin bisa membantu atau mengingatkan kembali. Dengan cara mendengarkan serta melihat bisa mengingatkan kembali tentang materi-materi yang sudah dipelajari di semester 1, khususnya di muatan pelajaran IPA. Baik, saya mulai dari tema 1. Bunyi dapat didengar melalui indera pendengaran. Bunyi dapat dihasilkan melalui alat musik. Media merambatnya bunyi adalah yang pertama benda gas, contohnya udara, yang kedua benda padat, contohnya kawat, tali, dan lain-lain, dan yang ketiga benda cair, contohnya adalah merambat melalui air. Kemudian yang keempat, jenis bunyi pantul. Ada dua, yang pertama gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersama bunyi aslinya. Yang B, gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Bedanya gaung sama gema, kalau gaung terdengar bersama bunyi asli, kalau gema terdengar setelah bunyi asli. Jadi setelahnya. Kemudian kita masuk ke tema 2. Yang pertama, matahari merupakan sumber energi terbesar di dunia karena jumlahnya tidak terbatas. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga dapat diubah menjadi listrik. Alat yang digunakan mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya. Listrik juga dapat dihasilkan dari energi air dengan menggunakan kincir air. Bisa dibuka di buku tematik K13 halaman 7 dan 11. Yang kedua, sumber energi di bumi ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah batu bara. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor briket untuk menghasilkan panas. Juga bisa digunakan ada pembangkit listrik. Selain itu, ternyata batu bara juga menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk memasak. Batu bara merupakan sumber energi tradisional karena bisa habis. Untuk mengatasi habisnya energi tradisional, maka dibuat energi alternatif yang dapat diperbarui. Contohnya biosolar, biodiesel, dan lain-lain. Bisa dibuka di buku tematik halaman 84 dan 98. Yang ketiga, cara menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari, berarti menghemat energi listrik. Yang B, mematikan TV saat tidak dibutuhkan atau tidak digunakan, menghemat energi listrik lagi. Kemudian yang C, mencabut charger handphone saat tidak dipakai. Sekarang yang keempat, akibat tidak menghemat energi, maka yang terjadi adalah sumber energi habis, tagihan listrik banyak. Kemudian menuju ke tema 3. Ketinggian dataran, yaitu di halaman 5, tema 3 ya. Ketinggian pantai sama dengan laut. Ketinggian dataran rendah kurang dari 200 meter dari permukaan laut atau MDPL. Kemudian yang C, ketinggian dataran tinggi lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. 2. Bagian tumbuhan untuk perkembangbiakan tumbuhan biji adalah bunga. Halaman 20 bisa dibuka. Kemudian yang ketiga, ciri khusus hewan bisa dilihat di halaman 79 sampai dengan 80. Yang keempat, akibat pemanfaatan hewan secara berlebihan. Akibatnya adalah A. Hewan menjadi punah, B. Rusaknya ekosistem, dan C. Rantai makanan akan terganggu. Yang kelima, manfaat tanaman obat.
bisa lihat halaman 112. Kencur bisa mengobati influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk dan keselio dan lain-lain. Kemudian kunyit itu juga termasuk tanaman obat. Ya, manfaatnya adalah untuk meredakan peradangan, sakit mah, mual dan lain-lain. Yang C, jahe. Manfaatnya adalah untuk menghangatkan tubuh, mengobati mual, menurunkan kadar gula darah dan lain-lain. Ya, sekarang menuju ke tema 4. Manfaat tumbuhan bakau. Bisa dilihat halaman 9 sampai dengan halaman 10. Manfaatnya yang pertama adalah untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, penangkap zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, habitat alami biota darat dan laut. Dan yang keenam adalah menahan gelombang laut. 2. Cara menjaga sumber daya sungai. Ya, menjaga sumber daya sungai caranya yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian yang kedua, tidak membuang limbah pabrik. Yang ketiga, tidak menangkap ikan menggunakan racun. 3. Pengolahan sampah. Bisa dibuka bukunya atau dilihat halaman 114 sampai dengan 115, buku tematik ya. Yaitu reduce mengurangi, kemudian reuse menggunakan, recycle mendaur ulang dan replace mengganti. Reduce, reuse, recycle dan replace. Mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang dan mengganti. Itu adalah cara mengolah sampah. Sekarang menuju ke tema 5. Sifat cahaya. Bisa dilihat halaman 7. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Untuk lebih tepatnya, gambarnya dibuka halaman 7. Yang ketujuh, membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Halaman 72. Bahan membuat loop atau plastik bening atau botol bening, air, kertas tulisan kecil. Kemudian cara membuatnya bisa dibaca halaman 72. Ya, oke. Itu dari rangkuman tema 1 sampai dengan 5 untuk kelas 4 muatan pelajaran IPA. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan share ke teman-teman kalian. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.